bahkan sampai hatta yang ada di pasar-pasar itu tukang parkir Tidak dulu benar parkirnya itu, kernet, sopir itu waliullah semua. Sampai ada orang yang duduk tuh mengabsen waliullah, datang lewat waliullah semua. Itu bukan orang Mereka bilang waliullah semua kan, tukang tambal apa. Saya dulu kan pernah live di TikTok, itu pernah viral. Saya tanya sama tukang tambal, anta min aulia ilah tak gitu. Irja majnun katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai diskusi nasab dan sejarah bersama alumni mahasiswa Tarim Yaman. Jadi kita harus mencerdaskan umat untuk menyadarkan yaitu para muhibbin yang masih bercokol, yang masih fanatik terhadap Habib Ba'alawi. Ya kita secara pelan-pelan ya teman-teman. Ya karena mereka itu kan sudah terlalu lama, sudah terlalu nempel di doktrin yang ini yang itu. Kalau inti tidak ikut Habib nanti kualat. Nah seperti itu teman-teman. Maka dari itu video ini akan mencerdaskan ya dan akan mengurangi yang dimana doktrin-doktrin para Habib ini akan mulai luntur. Karena apa teman-teman? Karena ternyata ketika video ini saya tampilkan itu banyak nasihat-nasihat ataupun bukti-bukti bahwasanya klaim Habib Ba'alawi ini adalah seperti apa namanya ya, klaim sana klaim sini, tapi itu bukan haknya teman-teman. Dan bahkan apa yang dibicarakan dalam video ini itu banyak membongkar yaitu kepalsuan-kepalsuan yaitu ajaran-ajaran Habib Ba'alawi bahkan di Yaman sana teman-teman. Apalagi yang ada di Indonesia ini teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu videonya. Seperti ya tarim. Nah, di sana saya tanya lagu ya tarim itu nasibnya orang pengembala kambing. Oh, penggala kambing. Orang Arab Badui. Iya. Itu nasib itu bukan ya tarim awalnya. Apa nih? Itu kisahnya nasib itu orang Arab Badui lagi gembala kambing, lihat kambingnya banyak di lembah, dia lagi duduk, dianya nasid bernasid ya Karim, ya Karim. Awalnya itu ya tarim ya Karim. Ya Karim. Itu sangat terkenal itu nasid itu. Berarti mungkin ya Allah ya Karim. Dia lagi memuji Allah, dia lihat hewan telah memberikan keramah, kemuliaan saya diberi. Memang kalau nasid ini apa kata-kata apa namanya itu memang bagus memang orang-orang Arab Badui itu. Karena memang mereka bahasa Arab futsanya kan bagus-bagus. Oh, berarti oleh Habib dari Nurul Mustafa Jakarta yang akhirnya untuk menyiapkan kedatangan Mas Umar bin Hafid ke Jakarta, menyiapkan lagu ini. Ya tarim itu milik orang, itu diambil dirubah ya tarim Saidil. Padahal itu ya Karim Saidillah itu nasid sudah puluhan tahun Pak Kiai. Tapi ditambahi di situ Bijai Ba'alawi. Itu ditambah lagi diperkosa lagu orang, diambil dirubah diperkosa. Ya sama seperti Wasafinulin Najati Ida Alul Baitil Mustafa Tuhuri. Tapi teman-teman semuanya pada buta, tidak mau buka mata, hati, lihat loh ini. Ya Karim, ya Karim. Setuju saya. Setuju. Tapi ya Pak Bijai barangnya hilangkan saja. Enggak usah pakai itu. Aslinya lagu itu ya Karim. Saidillah itu miliknya orang. Syukur kepada Allah yang dan bukan Ba'alawi yang punya itu, orang dari orang Arab Badui asli penduduk Tamim, mungkin Tamim. Orang Arab Badui jago-jago nasib mereka. Nabi sendiri aja belajar bahasa Arab futsal sama orang Badui. Sama Halimah sama Haris itu kan. Menunjukkan orang Arab Badui bagus bahasa Arab mereka. Ya Karim, ya pas itu bagus. Saya setuju kalau itu. Kemarin kan saya sempat melarang termasuk ya Tarim, ya Karim itu. Ya Karim boleh saya pengumuman. Itu ya Karim itu nasibnya orang-orang Arab yang memuji Allah. Allah memberi kenikmatan sama mereka, bukan ya tarim. Itu ya tarim kalau kita akidah juga rusak juga. Bijai nanti Ba'alawi. Semua itu nanti Bijai Ba'alawi semua. Perkosa orang punya lagu, memperkaos sejarah. Nggih ya Allah. Naudzubillah. Nasallahu salamul afiyah. Love and peace. Ayo anak bangsa bebaskan negerimu dari penjajahan VOC Habib. Nggih, insyaallah seperti itu nggih. Jadi
tulisan panjenengan terbaru saya baca, karena mumpung ya kami kedatangan orang mulia yang langsung dari Yaman sana. Orang hina sahabat tapi mendapat petunjuk. Kalau nggak ada jenengan, nanti kita ini banyak yang bertanya-tanya juga. Nah, yang kami miliki selama ini kan manuskrip, referensi kitab-kitab yang ada. Jenengan menguatkan hakul yakinnya itu panjenengan. Nah, apakah benar sekarang ini, padahal di sana cerita-cerita menurut sekelas ya Ustadz Abdul Somad saja, wali tarim semua nggak pakai, jalan-jalan nggak pernah diaspal. Ini loh aspal ini depan kuburannya Abu Bakar bin Salim saya datang ini. Nggak ada aspalnya di sana. Bukan berarti di sana miskin, sana tuh kaya-kaya. Tidak diaspal tuh untuk menghormati jejaknya para wali di sana. Jangankan di kuburannya Umar bin Salim ya. Abu Bakar bin ini Salim. Di kuburan Jambal saja, di kuburan wali tempatnya jemaah umroh datang ini. Ini semua keramik ini. Ditutup ini. Apa ini di luar kuburan, di depan itu udah aspal itu semua. Berarti Ustadz Abdul Somad kurang menguasai saya informasi. Ini ya. Seperti di depan kuburannya Abu Bakar bin Salim. Ini apa semen, cor-coran. Di sebelahnya lagi aspal. Aspal. Ya jangan terlalu bergaul sama tukang dongeng lah, biar nggak jadi ikut dongeng. Semua yang ada di Tarim itu waliullah, bahkan sampai hatta yang ada di pasar-pasar itu tukang parkir dulu parkirnya kernet sopirnya itu waliullah semua. Sampai ada orang yang duduk tuh mengabsen waliullah, datang lewat waliullah semua. Itu bukan orang mereka bilang waliullah semua kan, tukang tambal apa. Saya dulu kan pernah live di TikTok, itu pernah viral. Saya tanya sama tukang tambal, anta min aulia ilah tak gitu. Ini majnun katanya. Kamu gila, saya digituin. Diusir saya dari tempat apalagi ada yang mereka bilang tukang tambal itu dipanggil. Kenapa kamu tidak pernah catat nama saya? Nggak ada ceritanya itu. Habis itu dia langsung kesimpulkan katanya yang mencatat wali-wali di Tarim itu berarti semua yang ada di Tarim adalah wali. Gara-gara tukang tambal, saya tanya langsung orang tukang tambal di Tarim. Dulu kan saya pakai saya live di TikTok itu waktu saya di Tarim itu. Bahkan anak kecil pokoknya tumbuh kumisnya itu langsung jadi wali langsung di sana. Jadi enak ya, karena kota sudah wali. Enak. Jadi doktrin inilah yang merusak akal dan pikiran umat Islam Indonesia sampai kiainya. Kalau mungkin ya generasi mudanya itu ya namanya anak muda ya kepingin cari identitas jati dirinya ya. Lah sekelas kiai-kiai yang sepuh pengasuh pondok pesantren besar loh. Dari Lirboyo, dari Rembang Lasem, Jawa Tengah, dari mana-mananya dibawa ke sana tuh subhanallah. Malah mencium-ciumi bekasnya tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim, bekas rumahnya sampai sampai yang perempuan-perempuan datang ke sana itu kepingin hamil itu berdoa ke tembok itu, tembok bisa berbicara. Bukan tembok aja Pak Kiai, ini ada lagi 2 kuburan ini. Tiang-tiang itu bisa membuat kita hamil ya. Ini ada 2 kuburan di Tarim. Ini. Bapak hamil nih. Oh, berarti jaluk hamil kayaknya bisa. Tidak hanya tiang masjid saja, berarti kuburan-kuburan ini. Kehamilan, berarti kuburan kehamilan. Ini kuburan Jambal ini. Jambal. Jadi di Tarim itu teman-teman, bukan hanya tembok penghamilan saja, ada juga kuburan penghamilan. Jadi kalau teman-teman masuk di kuburan Jambal, tanya saja itu penjaga kuburannya itu ada di depan pintu bilang, waina al kubur lil hamil gitu aja. Waina al kubur lil hamil. Lil hamil gitu. Di mana kuburan untuk hamil itu dia bilang ta'al-ta'alan, langsung diantar, ada diantar di depan situ. Dia bilang ada. Hebat ya. Itu saja dipanggil Habib, ada Habib katanya. Menunjukkan itu memang itu uruf. Saya orang azam dipanggil Habib sama mereka. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sangat lucu sekali ya, ternyata nggak di Yaman sana, nggak di Indonesia ini memang banyak sekali khurafat-khurafatnya teman-teman. Ya memang pangkalnya kan dari sana, lalu dibawa ke Indonesia ini. Nah inilah ya yang membuat semakin umat Islam yang ada di Indonesia ini yang mengikuti Habib-Habib Ba'lawi semakin bodoh. Jadi seperti apa namanya ya teman-teman ya, ya ngikut-ngikut saja gitu. Mau itu benar, mau itu salah, yang penting ikut Habib Zuriat Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Dan pada akhirnya kita sebagai muslim ini sudah terdoktrin, dibodoh-bodohi, pikirannya kita jadi nggak maju-maju. Kita ikut saja apa yang dia minta kita kasih. Na'udzubillah ya teman-teman. Kalau seperti itu malah ini mengerikan teman-teman. Jadi kita ini bukan mendapat ilmu, malah kita ini malah menjadi sesat. Mana ada tembok untuk hamil. Ada-ada aja yang mereka itu ajarannya teman-teman. Ya Allah.
Jadi kalau agama Islam ini dipegang oleh mereka yang dimana mereka mengaku yaitu sebagai ahlul bait ataupun mengaku sebagai zuriat Nabi, rusak teman-teman, rusak. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi kalau begitu buang saja, ya, nggak ada apa-apanya. Karena apa? Mereka ini sudah mendoktrin dongeng-dongeng seperti itu teman-teman. Padahal kalau kita ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan minta kepada tembok, meminta kepada kuburan, meminta kepada Habib yang sudah nggak ada dimintai berkah. Ini bukan ajaran dari Rasulullah SAW teman-teman. Hati-hati, kita itu jangan mau tertipu, tersesat ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau seseorang yang siapa saja yang mendengarkan video ini cepat-cepat bertaubat. Kalau dulunya pernah meyakini hal-hal seperti itu teman-teman, jangan sampai kita itu dimatikan oleh Allah SWT, yaitu masih percaya khurafat-khurafat yang semacam ini. Sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah maka dari itu saya tampilkan ini apa teman-teman, yaitu untuk mencerdaskan umat, yaitu untuk menasihati sesama kaum muslimin. Jangan sampai saudara kita sebangsa setanah air ini ikut-ikut ajaran-ajaran yang enggak benar. Sudahlah ya, ikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, para salafus soleh, 4 imam mazhab. Itu sudah cukup. Enggak usah yang aneh-aneh ya teman-teman. Apalagi cerita-cerita dari kalangan mereka, tambal ban itu wali. Ini bang nasab palsu ini sudah kenyang ya tinggal di Yaman sana teman-teman, dan sudah membuktikan bahwasanya orang-orang yang di sana itu bukan wali teman-teman. Itu hanya khurafat dongeng dari Habib-Habib Alawi yang dimana mereka itu selalu meninggikan kota Tarim, Hadramaut sana teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.